Teknik Sipil The National Taiwan of University of Science and Technology. Jadi kalau disingkat itu NTUST di Taiwan. Aku baru mengerti ternyata ketiga profesor ini berasal dari kampus yang sama, yaitu NTUST. Aku heran sama diriku sendiri yang tidak mencari tahu lebih dulu. Mungkin karena niatku asal-asalan sekedar membantu Pak Tanto, aku tidak terlalu berharap diterima karena Taiwan bukanlah negara yang ingin kutuju. Sekitar 15 menit wawancara berlangsung, aku dinyatakan perihal prestasi akademik. Pekerjaanku saat ini pengalaman riset, nilai TOEFL, hingga keinginan di bidang riset yang hendak kutuju saat studi di sana. Aku menjawabnya dengan baik tanpa ada kendala. Aku adalah lulusan terbaik teknik sipil, ITS dengan IPK 3, IPK-nya 3,92, nilai TOEFL ku 617. Karena memang aku menghabiskan waktu 3 tahun sebagian SMP dan SMA aku di Inggris dan Belanda menemani ayahku yang sedang riset di sana. Selama 2 tahun menjadi dosen, aku sudah menerbitkan 2 makalah dari jurnal internasional. Jadi Shakila itu udah pinter dari sononya, udah pinter dari lahir. Jadi dia udah menerbitkan 2 makalah di jurnal internasional dan 4 makalah di konferensi internasional. Semua pengalaman ini tentu saja membuat Prof yang sangat terkesan. Aku hanya menjawab apa adanya. Semua yang telah kukerjakan, aku ceritakan dengan lengkap kepada Prof yang, termasuk keinginanku melanjutkan riset analisis probabilitas dalam bidang seismik di Taiwan. Aku juga nggak ngerti sih seismik itu apa, kayaknya kayak bencana, kayak Pak Aryo Muhammad ya, kayak ya gitu deh pokoknya. Setelah wawancara, aku dikagetkan dengan ucapan Prof yang memanggilku beberapa saat setelah aku kembali di tempat dudukku. Congratulations Mrs. Shakila, you are accepted as the international student of the construction engineering department. Jadi di profesor yang itu dia mengucapin, selamat Nona Shakila, Anda diterima sebagai mahasiswa internasional di jurusan teknik sipil di NTUST. Anda akan diberikan beasiswa penuh dengan uang saku per bulan sebesar 10.000 NT. Jadi selamat datang di Taiwan, kami menunggu Anda di sana. Hah? Apa maksudnya Prof yang? Apakah saya diterima sebagai mahasiswa master dengan beasiswa di NTUST? Ya, ini adalah LOA-nya. Sekali lagi selamat. LOA itu kayak piagam gitu ya, bahwa dia udah diterima. Sama. Beberapa kali aku mengangkat kepala dan menunjukkan wajah kebingungan kepada Prof yang. Aku benar-benar kaget. Bagaimana bisa secepat ini beasiswa master bisa kudapatkan? Sesuatu yang tidak pernah kuperkirakan sebelumnya. Jadi untuk kayak dapat sesuatu yang indah itu nggak pernah terencana, nggak pernah terfikirkan kapan kita akan mendapatkannya. Hari itu dia ditolak dari TU Delft, hari itu juga dia diterima beasiswanya S2-nya di Taiwan. Masih penasaran ya guys sama novel ini? Aku lanjutin lagi ceritanya. Aku bahkan tidak mengerti apakah aku bahagia atau tidak sama sekali. Sepertinya memang aku merasa biasa-biasa saja. Pernyataan bahwa aku diterima sebagai penerima beasiswa master di NTUST tentu kabar yang menggembirakan bagi para pencari beasiswa luar negeri. Tapi sepertinya bukan buatku. Aku masih berdiri di depan meja sambil menatap bingung Profesor Yang. Saya akan mempertimbangkan tentang ini lagi, Profesor, jawabnya singkat. Mungkin kalimat yang tepat mewakili kebingunganku. Mengetahui kabar ini beberapa jam sebelumnya, aku masih sedih menerima kegagalanku mendapatkan beasiswa di TU Delft Belanda. Dan saat ini aku baru saja diterima sebagai mahasiswa S2 di Taiwan. Begitulah catatan takdir yang telah dirangkai oleh Sang Maha Ilahi. Kadang ia datang di waktu yang tidak kita tunggu, kadang juga ia menghampiri saat kita meyakini akan menggenggamnya. Dunia ini memang penuh kejutan, dan pemberi kejutan paling indah tentu saja hanya Allah, Tuhan semesta alam. Ya, tentu saja, tapi saya berharap Anda bisa datang ke Taipei pada semester musim gugur tahun ini, kata Profesor Yang. Ditutup dengan senyuman ramah oleh si Profesor Yang tadi ya. Aku memegang LOA beasiswa S2 di jurusan teknik sipil NTUST dengan ekspresi bingung menuju ruanganku. Beribu pertanyaan mulai mencari tempatnya di otakku. Mungkinkah ini jalanku? Apakah ini jawaban atas doa-doaku kepada Allah untuk memberikan yang terbaik bagiku? Pertanyaan demi pertanyaan terus-menerus muncul di kepalaku. Hanya istikharah yang menjawabnya. Aku ingin segera pulang dan berdiskusi dengan ayah dan ibuku mengenai berita ini. Kupercepat langkahku menuju ruangan, mematikan komputer AC dan mengunci ruang kerjaku. Aku putuskan menunda penyelesaian risetku. Aku harus segera bicarakan ini dengan keluarga. Setidaknya dengan pertimbangan mereka, segala sesuatu akan menjadi lebih terang. Diambil saja, Dok. Kali aja kamu ketemu jodoh lelaki di Taiwan di sana, jawab ibuku. Ketika dengan nada guyon tapi serius, aku sedang berdiskusi dengan beliau di kamarku sesaat setelah tiba di rumah. Jadi si Shakila itu pas sampai rumah dia langsung kayak ngomong gitu sama ibunya. Gimana nih? Aku ambil nggak S2 aku di Taiwan kayak gitu. Tapi langsung dijawab sama ibunya, diambil aja, siapa tahu plus-plusnya dapat jodoh di Taiwan. Ah ibu, gimana sih? Aku kesana buat sekolah, bukan buat cari jodoh, jawabku sedikit kesal. Ya kali aja kamu bisa dapat jodoh sekalian, bisa dapat suami seganteng bintang-bintang di Taiwan itu, Dok. Dulu kan ada drama terkenal tuh yang biasa kamu tonton. Apa judulnya? Meteor Garden. Jadi si Shakila itu dia juga nonton Meteor Garden ya. Tahun berapa itu Meteor Garden? Lanjut ibunya tuh kayaknya ngomong asal aja kayak gitu, kayak bikin guyon gitu sama si Shakila. Lanjut nih.
Iya bu, benar, Meteor Garden, balasku ketus. Nah iya itu tambah mantap deh. Nanti cucu-cucu ibu kalau kamu beneran jodoh sama orang Taiwan, lanjut ibuku sama si dengan nada menggoda. Ini akibat kebanyakan menonton drama Asia Timur. Lah, Syakila. Lah, Syakila kan sekolah di Taiwan bukan buat cari jodoh. Lagian ibu ada aja, bukannya ngasih pertimbangan yang lebih baik, malah godain Syakila melulu. Balasku manyun. Ibu memang tidak suka serius membahas sesuatu. Beliau lebih senang berdiskusi dalam suasana santai. Beliau tersenyum sambil memelukku hangat. Ambil saja nak, ibu hanya bercanda kok. Bisa saja ini keputusan yang terbaik dari Allah buat Syakila. Sudah berkali-kali kan usaha Syakila untuk mencari beasiswa yang dan baru kali ini berhasil dengan mudah dan nggak disangka-sangka pula. Bahkan ini menunjukkan bahwa jalan takdir selalu tak terduga. Lanjutnya dengan intonasi yang menenangkan. Aku terdiam. Sesaat ada sedih yang menyeruak mengingat kegagalanku. Melepas pelukan ibuku sambil berkata mantap. Syakila, kuatkan dengan istikharah ya bu. Mudah-mudahan ada keputusan terbaik. Aduh, aku jadi sedih ya. Ibu tersenyum sambil memandangku penuh cinta. Ibu sebenarnya lebih ingin kamu S2 di Indonesia aja. Jadi Ibu Syakila pengennya si Syakila itu S2-nya di Indonesia aja biar mungkin kayak dekat rumah kayak gitu. Ibu tersenyum sambil memandangku dengan penuh cinta. Sebelum S2 maunya ibu kamu menikah dulu. Kamu sudah memasuki usia 24 tahun. Jadi Syakila itu disuruh kayak nikah dulu padahal umurnya baru 24 tahun. Soal sudah sangat dewasa untuk menikah, tetapi ibu juga nggak mau menghentikan keinginanmu meraih cita-cita setinggi mungkin. Soal jodoh Allah sudah mengaturnya, ujar ibuku. Jadi ibunya tuh kayak cuman punya kayak keinginan, tapi ya terserah anaknya mau apa enggak kayak gitu lah. Bijak sekali ibu. Aku memahami kalimat-kalimat beliau dengan tenang. Entah sudah berapa kali beliau utarakan keinginan kepadaku. Bahkan sudah banyak keluarga ibu yang juga garis keturunannya ningrat. Nah bener kan dia ningrat Yogyakarta menanyakanku untuk dinikahkan dengan anak laki mereka. Tapi aku dengan tegas menolak. Aku masih ingin sekolah dan mengejar cita-citaku dulu. Banyak di antara mereka yang bela-belain datang dari Malang atau Yogyakarta untuk sekedar melamarku secara langsung. Beberapa di antara mereka aku kenal karena sering bertemu dalam acara pertemuan keluarga besarku di Yogyakarta. Aku hanya belum mau dan tidak cocok dengan mereka, itu saja. Ibu Syakila nggak akan lupa kodrat Syakila sebagai seorang perempuan. Syakila juga ingin menjadi seorang ibu dan istri yang baik bagi cucu-cucu ibu kelak. Tapi menjadi seorang ibu juga harus cerdas biar anak-anaknya cerdas bu, tidak bodoh, jawabku meyakinkan. Ibuku tersenyum sambil memelukku kembali. Tapi ibu serius loh, kali ini kamu dapat jodoh orang Taiwan yang seganteng aktor drama itu. Ibuku melanjutkan teoretannya khas seorang ibu-ibu. Ibu memang penggemar drama Asia Timur, terutama Korea dan Taiwan yang sering ditayangkan di beberapa stasiun televisi swasta Indonesia. Ibu, aku kembali manyun sambil meninggalkan kamarku menuju ruang makan. Maghrib nanti ayah sudah kembali dari kampus. Aku harus berdiskusi dengan beliau. Ibuku membuntuti dari belakang sambil tertawa terbahak-bahak karena berhasil menggodaku. Menikah dengan orang Taiwan. Aku tiba-tiba bertanya kepada diriku sendiri. Entah pertanyaan yang berasal dari mana. Kalau dia pintar, ganteng, dan seorang muslim, kenapa enggak? Ada suara yang tak jelas sumbernya membalas pertanyaanku. Aku tersenyum mendengar dialog singkat yang aku lakukan sendiri dalam dua sisi yang berbeda. Kebanyakan ngayal kamu Syakila. Jawaban singkat ini menuntaskan lamunanku. Aku tersenyum riang menjemput maghrib dengan perasaan lega. Dunia memang penuh kejutan-kejutan yang menakjubkan. Ada 3 lembar lagi untuk selesai bacain ini. Ayahku masih duduk di ruangan keluarga sembari membaca makalah yang beliau persiapkan untuk sebuah konferensi internasional di Budapest, Hungaria bulan depan. Ayahnya si Syakila keren juga nih. Dalam 3 bulan terakhir, beliau sering pulang hingga maghrib. Ibu dan kedua adikku sudah terbiasa dengan kiriman beliau. Ibuku sendiri sudah berhenti bekerja semenjak aku berumur 6 tahun. Ketika aku masuk usia sekolah, ibu memutuskan untuk menjadi full time mother, menjadi ibu sepenuhnya untuk ketiga buah hatinya. Setelah kesibukan orang tua ibu tidak ingin melupakan kondisi buah hatinya karena ingin mengejar karirnya yang tinggi. Padahal ibu seorang putri Yogyakarta keturunan ningrat yang berpendidikan tinggi, meraih gelar master first class dari Groningen University Belanda, jurusan psikologi. Wow, S2 psikologi ibunya si Syakila. Saat memutuskan untuk menjadi full time mother, beliau sedang persiapkan keberangkatan studi S3-nya bersama ayah yang melanjutkan post doktoralnya di Belanda. Tapi semua kenyamanan karya yang punya ibu ditinggalkan olehnya demi keluarga. Suatu waktu mungkin aku akan melakukan hal yang sama, namun untuk saat ini aku masih ingin mengejar cita-citaku. Banyak sekali mimpi di kepalaku yang ingin ku kejar. Aku memandang ayah dengan sedikit ragu, tapi aku ingin menanyakan pendapatnya segera. Ya, Syakila diterima S2 beasiswa di Taiwan. Ambil apa enggak ya? Tanyaku tanpa basa-basi. Ayah bukan tipe orang yang suka bertele-tele, tegas, tidak banyak omong, dan sangat gamblang. Kulihat beliau memandangku sejenak, kacamatanya sedikit turun karena terlalu serius membaca makalahnya. Loh, bagaimana dengan aplikasi beasiswa S2-mu ke TU Delft? Sudah ada pengumuman? Tanyanya lugas. Siang tadi Syakila menerima pengumuman dari Dikti, aplikasi beasiswa yang unggulanku gagal lagi ya. Adikku dengan nada sedih. Tapi tidak semuram tadi. Oh gitu, kok tiba-tiba diterima S2 beasiswa di Taiwan? Kapan kamu masukkan aplikasinya? Tanyanya lagi penasaran. Aku kemudian bercerita panjang tentang siang tadi, mulai dari keputusan bulatku untuk S2 di ITS hingga kedatangan 3 profesor dari NTUST mewawancaraiku untuk menjadi mahasiswa master di sana. Ambil saja Ndok, daripada kamu sekolah S2 di sini dengan biaya sendiri. Ayah dan ibu sebenarnya siap saja membantu keperluan sekolahmu. Tapi lebih baik kamu bisa mandiri dengan usahamu sendiri. Soal Taiwan kurang prestisius atau bukan negara impianmu hanyalah masalah
persepsi. Ketika kamu di sana, segalanya bisa berubah berdasarkan cerita beberapa rekan ayah yang pernah sekolah di sana. Pendidikan mereka tidak kalah kualitasnya dengan Jepang, Hong Kong, dan Korea. So take it. Jadi kata ayahnya, ambil aja ini kayak gitu. Aku terdiam kembali mencerna perkataan beliau. Betul sekali, jika memang ada kesempatan sekolah gratis, kenapa aku harus memilih? Jadi si Shakila didukung tuh sama si ayahnya, S2-nya di Taiwan. Di luar negeri pula aku tentu akan mendapatkan pengalaman yang berharga. Soal tidak prestisius, memangnya aku sekolah tujuannya untuk membanggakan diri, tidak kan? Ini alasannya cukup logis. Baik ya, Shakila akan ambil kesempatan ini. Terima kasih ya, terima kasih atas dukungan, doa dan moral untuk Shakila hingga tetap semangat mencari beasiswa S2 walaupun gagal ke Eropa. Siapa tahu ketika studi S3 nanti Shakila bisa sekolah di Belanda atau Inggris. Wah, sudah mikirin S3 aja nih anak. Gak mau kalah sama ayah dan ibu, kata komentar ayahku tersenyum kembali membaca makalahnya. Pertanda beliau masih harus melanjutkan pekerjaannya. Aku pun berbalik ke arah menuju kamarku, melanjutkan tilawahku yang sempat terpotong karena ingin berdiskusi dengan ayahku. Tapi ingat Tondo, kamu harus tetap menikah sama orang Taiwan juga gak apa-apa. Suara ayahku tiba-tiba menghentikan langkahku. Aku berbalik memandang beliau yang tersenyum menggoda sambil memegang makalahnya. Jadi gak cuma ibu, si bapak mah juga kayak godain Shakila gitu ya, kayak nyuruh-nyuruh nikah sama orang Taiwan. Ayah sekongkol ya sama ibu, balasku kejut. Ayahku hanya tersenyum. Menikah sama laki-laki Taiwan? Are you kidding me? Menikah sama orang Taiwan? Kamu ayah bercandain aku ya kayak gitu. Hatinya bertanya bingung. Malam itu menjadi malam yang hangat. Bukan hanya karena cuaca Surabaya yang selalu panas, namun karena aku mendapatkan kejutan tak terduga dari Allah. Di hari yang sama, aku gagal sekaligus berhasil mendapatkan beasiswa S2. Rencana Allah selalu indah, percayalah. Diriku sembari duduk melanjutkan tilawahku. Ada rasa hangat yang tiba-tiba hadir di dalam jiwa. Semoga menjadi pertanda bahwa Taiwan memang jalan hidup terbaik yang harus kutuju. Selesai. Untuk part pertama, lumayan panjang banget ya. Untuk part pertama ini panjang karena aku juga kasih biografi penulis. Jadi nanti untuk part kedua aku langsung aja bacain part keduanya, nggak ada basa-basi, nggak ada biografi penulis lagi, jadi langsung ke intinya aja. So jangan lupa kalian harus nonton channel aku terus, jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan bagiin atau share ke teman-teman kalian. Semoga konten aku ini bermanfaat dan semoga kalian juga suka. Assalamualaikum.